Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya atas akal pikiran yang diberikan, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan akal pikiran sesuai dengan anjuran Islam, yaitu untuk mencari kebenaran ya, untuk tolabul ilmi, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap akal pikiran ketika di dunia insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan disampaikan ya, ini masih rangkaian pembahasan tentang Nabi Isa Al-Masih. Hari ini kita bahas mengenai kedatangannya yang kedua, kemudian mengenai nubuatan tentang Mesias ya, Al-Masih, dan juga ada isu tentang apakah benar di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang menyebutkan tentang ucapan selamat Natal begitu ya. Nah, itu kan ada ya orang yang menjelaskan tentang ucapan selamat Natal itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, nanti kita bisa sedikit bahas ya untuk meluruskan, dan juga insya Allah dibahas halilintar ya petir. Nanti dibahas juga tentang hukumnya ya, hukum mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sekaligus juga pembahasan tentang toleransi ya, diingatkan kembali, atau konsep tasamuh di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judul hari ini ya, Mesias yang ilahi dan insani, tentu saja ini masih melanjutkan ya tentang takdir Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la'ilmul lisa'ah. Dan sesungguhnya pada Nabi Isa itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Ya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Hadza syiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini ya menjadi landasan tentang kepastian datangnya Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman ya. Setelah di zaman beliau sekitar tahun 0 Masehi ya, dan beliau diangkat itu sekitar tahun 33 Masehi lah kurang lebih ya. Ini nanti banyak pendapat yang beragam ya tentang tahun berapa sebetulnya Nabi Isa itu lahir dan diangkat ke langit. Nah, tetapi pada umumnya ya dianggap tahun 33 Masehi begitu. Nah, itu kedatangannya yang pertama. Nah, dengan ayat ini para ulama ahli tafsir membahas bahwa wa innahu la'ilmul lisa'ah ya, pada diri Nabi Isa itu ada tanda ya, ada pengetahuan, ada ciri tentang datangnya hari kiamat. Nah, ini ada yang menafsirkan juga tentang memang kepastian kedatangannya yang kedua kali begitu ya. Nah, maka di sini dijelaskan tafsir lafadz wa innahu la'ilmul lisa'ah menurut ulama di kalangan sahabat ya, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tercantum di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, yang dimaksud dengan wa innahu la'ilmul lisa'ah adalah turunnya Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat ya. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi kecuali sebelumnya itu turun lagi Nabi Isa alaihissalam pada kedatangannya yang kedua, dan kedatangannya ini yang dinanti-nanti oleh saudara-saudara kita juga orang Kristiani ya, dan saudara-saudara kita orang Yahudi
juga sebetulnya menanti kedatangan Al-Masih, tetapi yang dimaksud Al-Masih oleh orang Yahudi bukan Nabi Isa begitu. Jadi penantian ini bukan dirasakan oleh kita sendiri sebagai umat Islam ya, tetapi penantian akan kedatangan sosok Al-Masih ini ya, yang kita dan orang Kristiani sama-sama menganggap Nabi Isa alaihissalam, tetapi bangsa Yahudi tidak sependapat ya. Hanya saja ada persamaan di ketiga agama Ibrahimiyah ini ya, dalam hal menunggu sosok yang akan datang ini ya, sebagai nanti hakim yang adil begitu. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dohak, ini dari kalangan sahabat sampai tabi'in radhiyallahu anhum ajmain, dan selainnya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat itu, alias kedatangannya yang kedua, ya, sebagai imam dan hakim yang adil adalah hadis yang mutawatir. Artinya diriwayatkan dengan banyak jalur, ya, banyak jalan, banyak orang yang meriwayatkan, dan tidak mungkin mereka semua yang meriwayatkan ini bersepakat untuk berdusta, tidak mungkin ya. Jadi riwayatnya mutawatir, ya, riwayat yang banyak sekali jalurnya. Nah, contoh misalkan hadis ya, riwayat Imam Muslim ini. Hadis nomor 2937. Kalau Bapak dan Ibu memiliki kitab Sahih Muslim ya. Nah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang ya, tapi saya potong ya, saya kutip bagian tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih ya, di Masjid Menara Putih di Damaskus ya, di negeri Suriah. Rasulullah SAW bersabda, fabainama huwa kadzalik, dan ketika pada kondisi seperti itu. Nah, ini tentu saja harus dibaca secara keseluruhan ya supaya paham. Tapi saya ringkaskan saja. Kondisi yang dimaksud adalah umat Islam generasi akhir zaman ya, yang disebut oleh Nabi sebagai Thaifah Mansurah ya, yang dipimpin oleh seorang imam yang diberikan hidayah ya. Suka ada yang menyebut sebagai Imam Mahdi begitu ya. Nah, jadi sosok imam yang soleh itu memang hadis-hadisnya sahih ya tentang Imam Mahdi. Tetapi apakah dia bernama Muhammad, kemudian bapaknya bernama sama dengan bapak Nabi Muhammad ya, lalu ciri-cirinya begini dan begitu, itu rata-rata hadisnya bermasalah. Tetapi tentang eksistensi kedatangan seorang imam ya di kalangan umat Islam ini, yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu memang hadis sahih itu ada yang menjelaskannya. Nah, apakah dia ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu? Nah, itu hadis-hadis yang bermasalah. Tapi tentang kedatangannya, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka Thaifah Mansurah atau umat Islam yang di akhir zaman ini, yang dipimpin oleh imam yang mendapat petunjuk tersebut, ya, ini sedang terdesak kondisinya. Terdesak oleh pasukan Dajjal. Dan mereka bersembunyi di Masjid Menara Putih atau yang dimaksud dengan Masjid Umawi ya, di kota Damaskus di Suriah. Dan alhamdulillah masjid itu ada sekarang ya, aman begitu ya, meskipun di sana perang berkecamuk terus-menerus, tetapi masjid itu dalam kondisi baik insya Allah ya. Nah, maka saya pikir orang-orang yang berada di saat Nabi Isa alaihissalam turun itu adalah umat Islam yang paham terhadap hadis. Nah, di sini bisa kita saksikan hadis ini menjelaskan bahwa mereka memang berlindung di masjid yang Nabi SAW sebutkan. Jadi mereka berlindung di Masjid Menara Putih di Damaskus itu karena memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan Nabi Isa Al-Masih akan turun di masjid tersebut. Begitu ya. Turun di masjid itu ya. Jadi memang mereka lari ke sana begitu. Nah, setelah itu mereka bersembunyi, berlindung di dalam masjid. Masjidnya dalam keadaan tertutup ya dengan benteng. Lalu dikumandangkanlah azan subuh. Jadi posisinya sedang waktu subuh ya.
Nah, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fabainama huwa kadzalik, ya. Adzan sudah berkumandang, kemudian para kaum muslimin itu melaksanakan salat qobla subuh, lalu imam maju, ya, hendak mengimami salat subuh, dan iqomah sudah dikumandangkan, ya. Sudah iqomah, baru kata Nabi, id ba'atsallahul masih ibna Maryam, ya. Tiba-tiba, ya, Isa putra Maryam turun, ya. Allah mengutusnya ke sana. Fayanzilu indal manaratil baydo, maka dia turun, ya, di sebelah di menara putih, ya, di samping menara putih begitu, ya, syarqiyya Dimashq baina mahrudatain, ya. Dia turun di sebelah timur kota Damaskus begitu, ya, kota Damaskus, ya, dengan menggunakan dua baju, ya, dua helai kain begitu, wadian kafaihi ala ajnihati malakain, ya. Katanya nanti kan ada diterjemahkan di sini dalam kurung baju yang dicelup Warsh dan Ja'faron, ya. Nah, dalam kondisi tangannya itu, ya, meletakkan kedua tangannya terhadap ajnihati malakain, sayap dua malaikat, ya. Sayap dua malaikat. Ya, kondisinya begitu. Nabi Isa alaihissalam memakai baju, ya, kain yang dicelup Warsh dan Ja'faran, kemudian tangannya memegang dua sayap malaikat, ya. Yang di sini disebutkan idza to'aro sahu, apabila beliau, ya, menundukkan kepalanya, ya, kotoro, ya, air pun menetes, ya. Maksudnya, ya, ada semacam percikan air yang terlihat begitu, ya. Wa idza rafa'ahu tahaddaru minhu jumanun kallu'lu'i, ya. Dan apabila ia mengangkat kepalanya, air pun bercucuran seperti mutiara. Jadi kelimis begitu, ya, rambutnya, kemudian bersinar seperti ada mutiara begitu, ya, alaihi salam. Fala yahilu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Nah, ini Nabi mengatakan tidaklah orang kafir, ya, mencium aroma dari dirinya melainkan ia akan mati. Nah, ini kan menjadi pembahasan, ya, apakah yang dimaksud oleh beliau itu tinggal yang cilok apa hakiki atau majazi begitu, ya. Nah, ini mohon di mute, ya, mikrofonnya mohon di mute, ya, Bapak Ibu, ya, tolong di mute itu. Tolong dimatikan mikrofonnya, ya. Ya. di mana Pak itu kan? Kita duduk dirinya tadi kita iya melakukan ngaji. Abah, mohon maaf, Abah, tolong di mute, ya, mikrofonnya, ya. Tak bisa kuang satu. Sebentar, ya. Oleh host bisa, oleh host di mute kan semuanya, ya. Bisa tidak? Abah, mohon maaf di mute, ya, mikrofonnya, ya. Nah, begitu, ya. Terima kasih. Nah, maka di sini Nabi Isa alaihissalam, ya, kata Nabi, apabila orang kafir itu mencium aroma dari tubuhnya, mereka akan mati. Ini ada yang membahas secara hakiki ataupun majazi begitu. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi torfuhu, ya. Dan sungguh aroma dari nafasnya itu sejauh mata memandang. Jadi artinya banyak sekali orang kafir yang mencium begitu, ya. Ini kan kalau diartikan hakiki menarik, ya. Jadi aroma tubuh Nabi Isa itu sangat tercium dalam radius, ya, yang begitu luas. Lalu kalau dia adalah orang kafir meninggal begitu saja begitu, ya. Nah, makanya ada ulama yang mengartikan ini sebagai makna majazi begitu, ya. Makna majazi. Jadi orang-orang kafir itu memang akan tidak kuat hujah-hujahnya, ya. Orang Kristiani nanti diluruskan hujahnya begitu, ya. Orang Yahudi juga, ya. Nah, dan orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti beliau, ya, tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, nanti
dia itu ibaratnya ya tamat riwayat begitu. Tidak ada keselamatan ya, tidak ada keselamatan lain. Dan menjadi pembahasan juga di kalangan para ulama, apakah Nabi Isa alaihissalam itu turun sebagai nabi dan rasul dan membawa syariat baru atau tidak begitu ya. Nah, maka di dalam pembahasan hadis-hadis yang lain, Nabi Isa alaihissalam itu turun membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi beliau turun karena di dalam konteks waktu ya, zaman umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Isa pun membenarkan kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Ini pandangan orang Islam ya, pandangan Muslim. Tentu saja nanti kita akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari orang-orang Yahudi dan Kristiani begitu ya. Nah, maka disebutkan di sini fayat lubuhu, kemudian Nabi Isa itu mencarinya ya, mencari Dajjal begitu ya. Fayat lubuhu ya, dicarilah hatta yudrikahu bibabiluddin, sampai Nabi Isa menemukannya di gerbang pintu Lud ya. Ya, di gerbang pintu Lud. Tentu saja ini hadis satu versi dan ini hadisnya ringkas ya. Nanti ada hadis lain yang lebih detail. Nabi Isa alaihissalam itu diminta untuk mengimami sholat subuh ya. Nah, tetapi Nabi Isa alaihissalam menolak karena beliau mengatakan setiap umat ada pemimpinnya dan Imam Mahdi itu ya dianggap pantas untuk memimpin sholat karena bahkan iqomah pun sudah dikumandangkan ya. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, iqomah sudah dikumandangkan dan untuk Anda sebagai imam silahkan saja mengimami kami. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, inilah kemuliaan bagi umatku karena Isa bin Maryam alaihissalam sholat di belakang mereka begitu ya. Jadi berjamaah, Nabi Isa pun berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah, Nabi Isa mencari Dajjal. Nabi Isa alaihissalam mengatakan buka gerbang itu ya, gerbang benteng masjid itu yang tadi melindungi ya kaum muslimin. Setelah dibuka ternyata di luar sudah mengepung pasukan Dajjal ya, beserta Dajjalnya ada di sana. Nah, maka Dajjal ketika melihat adanya tanda-tanda keberadaan Nabi Isa alaihissalam, maka dia melarikan diri. Kata Nabi Muhammad SAW, dia seperti garam yang larut di dalam air, hilang. Ya, lalu, nah di sini ini nyambung ya, nyambung fayat lubuhu, Nabi Isa mencarinya hatta yudrikahu bibabiludin, ya, dan menemukannya di gerbang pintu Lud, ya, gerbang pintu Lud. Ini kalau tidak salah ada di Irak ya. Jadi dari Suriah ketemu di Irak begitu ya. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Sumayati Isa bin Maryam qaumun qad asomahumullah minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Subhanallah ya. Maka setelah itu Nabi Isa bin Maryam mendatangi kaum-kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal ya. Ya, semoga nanti Bapak, Ibu, kita semua dan keturunan kita ya, anak cucu kita, kalaupun kita tidak mengalaminya masa-masa ini, semoga anak cucu kita juga termasuk kaum-kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal dan dihampiri atau dikunjungi oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Insyaallah amin. Maka Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka ya, dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Nah, gitu. Jadi disebutkan Nabi Isa nanti memberikan pengajaran ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, yang dimaksud dengan menara putih sebagaimana diterangkan oleh hadis ini, Imam Ibnu Katsir berkata, aku telah melihat di beberapa kitab bahwa sebenarnya turun Isa bin Maryam adalah di menara putih yang terletak di sebelah timur Jami Damaskus. Nah, ini Masjid Umawi itu ya. Inilah riwayat yang benar dan kuat. Adapun riwayat lain, nah ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Isa turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, ya, di sebelah timur kota Damaskus begitu. Jadi bukan di Damaskus ya, atau di kota Damaskus sebelah timur begitu. Maka itu hanya ungkapan perawi saja. Dan dari apa yang ia pahami, yang benar di Damaskus tidak ada menara yang dikatakan di sebelah timurnya, yang ada hanyalah menara yang ada di sebelah timur Jami Al-Umawi. Jadi yang dimaksud adalah Masjid Al-Umawi. Inilah penyebutan yang lebih tepat
karena ketika Nabi Isa turun maka akan ditegakkan sholat. Jadi bukan di luar masjid ya. Di sebelah timur Damaskus itu bukan di luar masjid, tapi yang dimaksud adalah Masjid Umawi yang memang ada di sebelah timur. Nah ini gambar masjidnya ya, Masjid Umawi ya, Masjid Umawinya ini. Nah masjidnya masih ada ya. Sekarang ini juga kan foto hari ini ya, foto di zaman kita ini Masjid Umawi ini. Tuh ada bentengnya ya, ada bentengnya. Nah ini lokasi di dalam masjid, ada area yang atapnya terbuka. Walau alam apakah di sini kejadiannya ya sholat itu akan dilaksanakan ya ataupun di bagian dalam. Nah ini tampak dari atas. Tuh makanya dari sekarang pun sudah diberi nama, mohon maaf. Nah sudah dinamai adalah menara Yesus ya, menara Nabi Isa ya, menara ini yang di sebelah ini gambarnya ya, di atas. Nah ini ya menara Yesus ya. Ini ada menara sebelah barat ya, dan ini menara. Jadi 3 menaranya ya, menara lain. Nah ini yang diduga menara turunnya nanti Nabi Isa alaihissalam di sekitar sini. Jadi kalau sholatnya di dalam ya mungkin di bawah atap ini ya. Tapi kalau di luar ya berarti di sini ya, di dekat menara ini. Allahu a'lam. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah nanti berapa lama Nabi Isa tinggal di bumi? Ini kita bahas singkat saja ya. Hadisnya dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah bersabda, "Faya ba'atsullahu Isa bin Maryam, Allah mengutus Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud." Nah, wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud. Ini seorang sahabat ya, Urwah bin Mas'ud. Jadi para sahabat lain yang mengenal Urwah bin Mas'ud bisa membayangkan semirip apa Nabi Isa itu ya, seperti apa wajahnya. Ini disebutkan oleh Nabi. Mirip Urwah ya, mirip sahabat Urwah. Artinya kan gesturnya itu orang Arab begitu ya, karena memang Nabi Isa itu kan dari Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim ya. Sedangkan dari Ismail menurunkan bangsa Arab. Ismail pun putra Ibrahim. Artinya sepupuan ya dengan orang Arab itu. Makanya wajah Nabi Isa itu wajah Yesus Kristus begitu, bukan wajah yang rasnya sama dengan orang barat ya. Kan kita sering melihat lukisan atau bahkan video ya tentang Yesus Kristus digambarkan seperti orang bule ya, orang bule rambutnya panjang berewok. Nah, ternyata menurut hadis, menurut tradisi Islam, justru Nabi Isa alaihissalam itu memang tampan ya, wajahnya itu kemerah-merahan, tetapi wajah orang Arab ya. Nah, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi kecuali Allah mencabut nyawanya. Ini kondisi di akhir-akhir sebelum kiamat ya. Nah, jadi setelah zaman Nabi Isa ini. Nah, yang disebutkan di hadis ini adalah Nabi Isa selama 7 tahun begitu ya, 7 tahun. Nah, kalau kita membaca hadis yang lain ya, di riwayat Abu Dawud ya, riwayat Abu Dawud. Pada masa beliau Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Nah, seperti ada pertentangan ya. Satu riwayat menyebutkan 7 tahun, riwayat lain menyebutkan 40 tahun. Nah, nanti bagaimana ini cara memahaminya? Ya, tentu saja hadis yang bertentangan itu jangan langsung diadu begitu ya. Jangan langsung diadu. Kalau diadu, ayo mau pilih mana? 7 tahun atau 40 tahun. Nah, bukan begitu cara mensyarahi hadis itu ya. Hadis yang bertentangan itu bisa dikompromikan. Jadi ada tata caranya ya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi sebelum diadu ya, sebelum ditarjih, diambil yang mana yang paling benar, ya dicoba dulu thoriqatul jam'i atau diambil kedua pendapat ini supaya dipertemukan. Bisa dikompromikan tidak gitu. Ya.
Jadi disebut di sini selama 40 tahun, setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensalatinya. Nah, nanti jenazah Nabi Isa alaihissalam ketika beliau wafat itu disalati ya oleh kaum muslimin dan akan dikuburkan di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadisnya sahih ya. Nah, dalam riwayat pertama ini dengan riwayat yang kedua seolah-olah bertentangan ya. Disebut 7 tahun ya, namun tidak secara tegas ya. 7 tahun ini apanya? Kalau di sini 40 tahun tegas disebut beliau akan tinggal di muka bumi. Begitu. 40 tahun. Tapi kalau 7 tahun tadi 7 tahun saja begitu. Nah, ini komprominya ya. Solusinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, disebutkan dalam hadis bahwa Isa alaihissalam tinggal di bumi 40 tahun. Namun dalam hadis sahih yang lain, riwayat Muslim ya, yang tadi Abdullah bin Umar, beliau menetap selama 7 tahun. Seolah-olah di sini ada yang rancu begitu. Maka kita bisa maknakan bahwa maksud beliau tinggal di muka bumi selama 7 tahun adalah waktu tinggal di kedatangannya yang kedua begitu. Setelah beliau turun ke muka bumi ya. Nah, ya. Jadi sedangkan sisanya adalah waktu beliau menetap di muka bumi sebelum diangkat ke langit. Jadi yang 7 tahun itu di second coming ya. 7 tahun itu durasi ketika Nabi Isa turun di kedatangan yang kedua. Sedangkan 40 tahun ya itu adalah jumlah keseluruhan Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau 40 dikurangi 7 begitu ya. Nah, sisanya kan 33 tahun. Karena memang Nabi Isa alaihissalam waktu prosesi penyaliban itu ya ketika diangkat ke langit usianya adalah 33 tahun. Jadi hadis yang menyebut 40 tahun itu memang menyebutkan keseluruhan kehidupan Nabi Isa alaihissalam dari kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Di kedatangan pertama sudah dipakai 33 tahun umur beliau ya alaihissalam. Lalu beliau diangkat ke langit, maka di kedatangan kedua sisanya begitu ya sampai mencapai 40 itu. Maka sisanya adalah 7 tahun. Jadi tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Justru unik ya. Ini mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau tidak ya. Cuman ketika kita baca di dalam kitab Matius ya, kitab saudara-saudara kita orang Kristiani, juga direkam bagaimana ada adegan tentang kedatangan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam yang kedua ya. Nah, ini unik ya. Nah, disebutkan Nabi Isa atau Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini di dalam kitab Kristiani ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang masuk surga itu bukan yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan, Tuhan ya, atau Tuhan, Tuhan. Yang masuk ke surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini yang kalau Nabi Isa menyebut Bapakku, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Bapak begitu. Ya, yang mengurus beliau ya, yang sebagai bapaknya karena Nabi Isa tidak punya bapak. Inilah yang disalahpahami ya. Bahwa Nabi Isa menyebut Bapak kepada Allah itu beliau sebagai anak Tuhan, bukan begitu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kata Bapak ya ketika menyeru Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengajarkan kalimat yang lain yaitu Robbun ya. Nah, makanya Nabi suka menyebut Robbi ya Robbi wahai pengurusku. Jadi tidak menyebut ya abati atau ya abi wahai bapakku, tidak. Ya. Nah, maka pada hari terakhir, nah disebutkan ini oleh Nabi Isa ya. Kalau ini benar-benar ucapan Yesus Kristus ya di kitab Matius. Pada hari terakhir, ini berarti di hari akhir zaman, kedatangannya yang kedua. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini siapa yang berkata? Ya, saya tidak mau menunjuk siapa-siapa, tetapi Bapak dan Ibu mungkin bisa memahami karena yang berkata ini menyebutkan dia menganggap Tuhan kepada Nabi Isa. Tuhan, Tuhan, begitu kan? Lalu orang-orang yang berkata ini juga sering bernubuat demi nama Nabi Isa, begitu, ya. Kemudian
mereka mengusir setan, mengusir kejahatan demi nama Nabi Isa, nama Yesus Kristus, dan mengadakan banyak mujizat, perbuatan hebat, ya, seperti aksi-aksi sosial yang hebat, juga atas nama Kristus begitu. Dan ini bukan umat Islam. Umat Islam kan tidak pernah melaksanakan kebaikan, melaksanakan segala sesuatu yang hebat, yang besar atas nama Nabi Isa, kan tidak pernah. Ya, kita atas nama Allah saja. Ya, jadi siapa yang berseru kepada Nabi Isa ini, ya, nah itu silahkan direnungkan sendiri. Jadi orang-orang yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan dan juga mereka bernubuat demi nama Yesus Kristus dan mengusir setan serta melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan hebat demi namanya. Nah, ketika orang-orang ini datang kepada Nabi Isa, kata Nabi Isa di sini dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini jawaban luar biasa ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan atas namanya dengan ungkapan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba, ini kalau mau didiskusikan dengan saudara-saudara orang Kristiani, siapa yang dimaksud? Nanti ada sebagian orang Kristiani atau ya biasalah apologet ya, atau ya pendebat begitu, yang mengatakan ini umat Islam katanya yang diusir oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau ini umat Islam, sejak kapan umat Islam itu melaksanakan kebaikan-kebaikan atas nama Yesus Kristus atau atas nama Nabi Isa? Tidak pernah, ya. Tidak pernah, ya. Justru orang lain yang melakukannya, ya. Nah, ini ya sekedar perbandingan sajalah. Artinya Nabi Isa alaihissalam pun tidak senang disebut Tuhan, ya, dan juga dikultuskan terlalu berlebihan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita memahami ya tentang dugaan, ya. Ini pendapat biasalah orang-orang liberal begitu ya, yang mengatakan bahwa katanya di Quran itu ada ucapan selamat Natal begitu ya. Di Quran itu ada ucapan selamat Natal. Benarkah ya ada ucapan selamat Natal dalam surah Maryam ayat ke-33? Nah, kita lihat ya ayatnya ini. Jadi disebutkan bayi Nabi Isa alaihissalam yang berbicara. Nah, ini kan kisahnya masyhur ya di kalangan umat Islam. Tetapi justru aneh ya, justru ironis, kisah tentang mujizat bayi berbicara itu tidak ada di dalam kitab suci saudara-saudara kita orang Kristiani ya. Itu tidak ada ya, yang ada di dalam Quran begitu. Nah, di surah Maryam ayat 29 sampai 33, nanti di ayat 33-nya begini, dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam bayi yang berbicara itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan tercurahkan kepadaku ya, semoga dilimpahkan kepadaku, kata bayi itu. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amut, dan pada hari aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, begitu ya. Nah, ini ada orang Islam ya, orang Islam yang ya berpikiran semacam pemikiran liberal ya begitu, mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan selamat atas kelahiranku begitu ya, dan mengatakan ini ungkapan selamat kelahiran Nabi Isa. Kalau kelahiran Nabi Isa berarti kelahiran Yesus Kristus ya, dan itu suka dirayakan tanggal 25 Desember nih, besok lusa ya. Nah, dikatakan ternyata Al-Qur'an pun mengucapkan selamat kepada kelahiran Nabi Isa. Ini penafsiran yang jauh ya, jauh dari sasaran ya, sejauh anak panah yang melesat dari busurnya. Tidak tepat sasaran ya. Ini yang pertama, ini bukan ucapan dari Allah ya, tetapi ini ucapan bayi Nabi Isa alaihissalam yang diberi mujizat untuk berbicara. Jadi bukan Al-Qur'an mengucapkan selamat, bukan. Itu yang pertama. Konteksnya beda ya. Jadi disebut out of context begitu ya. Jadi mereka menafsirkannya di luar konteksnya, tidak nyambung. Yang kedua, yang dimaksud dengan salamu alayya yauma wulidtu ini
Nabi Isa sendiri bukan mengucapkan selamat atas hari kelahiranku, bukan begitu ya. Ya, karena selamatnya itu lihat di sini ada 3. Satu, keselamatan pada saat aku dilahirkan, dan keselamatan pada saat aku wafat, dan keselamatan pada saat aku dibangkitkan. Apa maksudnya dari kalimat ini? Ya tentu saja kita harus membaca tafsirnya begitu. Bagaimana penafsiran para ulama ahli tafsir yang mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi sendiri yang harus menjelaskan ini. Ya, Nabi Muhammad sudah menjelaskannya kepada kita. Ya, nah lihat ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa kalimat ini membuktikan akan predikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagai oknum Tuhan ya. Dan bahwa Isa adalah seorang makhluk Allah yang hidup dan akan mengalami kematian serta akan dibangkitkan sebagaimana makhluk yang lain ya. Kalau posisinya sebagai Tuhan ya tidak akan mati dan dibangkitkan. Justru Tuhanlah yang mematikan dan yang menghidupkan kembali di hari kebangkitan. Nah, akan tetapi Isa diselamatkan dari semua fase tersebut. Ini maksudnya, yang merupakan fase-fase yang paling berat dirasakan oleh semua hamba Allah. Fase kelahiran, fase kematian, dan fase kebangkitan. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan di 3 fase tersebut. Ya, kelahirannya yang dituduh sebagai anak hasil perzinahan, wa na'udzubillah, dari tuduhan itu, maka Nabi Isa bisa berbicara dengan mujizat seperti itu adalah untuk menyelamatkan fitnah ya yang dituduhkan kepada ibunda Maryam alaihissalam atas kelahirannya ya. Dan yang mana kondisi melahirkannya sendirian. Siti Maryam itu melahirkan sendirian, tidak ada yang membantu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membantu Siti Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa. Makanya selamat begitu ya, selamat. Nah, nanti juga dalam fase kematiannya. Nabi Isa tidak diizinkan, tidak dibiarkan oleh Allah untuk wafat di tiang salib, tidak. Ya, ini pandangan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak mati di tiang salib. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hambanya yang mulia mati di tiang salib ditonton oleh orang-orang dalam keadaan telanjang dan dizolimi seperti itu. Tidak dihinakan seperti itu kematiannya. Ya, Nabi Isa alaihissalam wafat nanti di Madinah ya, dan jenazahnya dimandikan oleh kaum muslimin dan dikuburkan secara mulia ya, secara tata cara Islam di samping kuburan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jadi di fase kelahiran Nabi Isa termasuk di antara bayi-bayi yang tidak menangis saat dilahirkan. Semua bayi itu menangis saat dilahirkan. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap bayi yang dilahirkan itu digoda langsung oleh setan, ditusuk-tusuk perutnya oleh setan sehingga dia menangis begitu. Ya, tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak menangis ketika dilahirkan karena beliau dilindungi ya dari godaan setan. Nah, ini keyakinan umat Islam. Bahkan Siti Maryam pun dikatakan waktu dilahirkan dari ibunya Siti Hannah ya, istrinya Imron, juga tidak menangis katanya begitu ya. Nah, lalu beliau juga berbicara membela dirinya dan ibunya dari tuduhan ya orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari hasil perbuatan dosa. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan itu dalam hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhsahu syaiton." Tidak ada seorang bayi pun yang lahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan. Fayastahilu sorihon min nakhsati syaiton. Maka bayi itu menangis karena tusukan setan itu. Illa kecuali ibnu Maryama, Isa bin Maryam, wa ummuhu dan ibunya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan sang ibunda ya Siti Maryam alaihissalam perawan suci itu ketika dilahirkan sama-sama tidak menangis karena dilindungi dari godaan setan. Jadi inilah akidah umat Islam ya, akidah yang memuliakan Siti Maryam alaihissalam dan putranya ya sang Al-Masih Nabi Isa alaihissalam dengan keyakinan yang benar bahwa Siti Maryam tidak berzina ya, Nabi Isa alaihissalam bukan anak zina ya,
beliau lahir tanpa bapak karena memang kehendak Allah, ya. Beliau adalah sang ruhullah, ruh Allah. Karena itu ditiupkan ruh tersebut ke perut Siti Maryam sehingga mengandung tanpa ada jasa perantara dari laki-laki begitu. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu, di dalam ayat Quran itu disebutkan Siti Maryam adalah perempuan yang paling mulia. Ya. Bayangkan pandangan seperti ini diucapkan oleh seorang nabi dari Arab, Nabi Muhammad SAW. Ya, nabinya orang Arab yang mendengarkan para sahabat juga orang Arab, ya, berbicara tentang kemuliaan seorang perempuan. Siapa perempuan yang paling mulia? Yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surah yang indah, surah Maryam. Ternyata perempuan itu bukan dari golongan Arab, bukan ibunda Nabi, bukan istri Nabi, bukan putri Nabi, ataupun ibu, istri, dan putri para sahabat, bukan. Aneh kan? Kalau Nabi Muhammad SAW mengarang-ngarang cerita, ya, kan banyak orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubillah. Orang yang mengatakan hal itu, nanti di akhirat Allah akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, itu ancaman di dalam Quran tertulis. Siapa yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah tulisan manusia, maka Allah akan menyiksanya di akhirat. Hati-hati orang liberal ini. Ya, orang-orang Islam liberal ini, ya, ada yang berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad. Itu hati-hati, baca dengan seksama ayat-ayat Al-Quran. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tulisan manusia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hukumannya. Ya, hati-hati, ini bukan main-main. Nah, maka ketika Siti Maryam alaihissalam disebut sebagai perempuan yang paling mulia, ya, di antara seluruh perempuan. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memilih nama ibunya? Kenapa tidak memilih nama istri ataupun putri-putrinya? Dan kenapa para sahabat pun bisa menerima dan ridho, ya? Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa wanita yang paling mulia bukan dari golongan Arab, tetapi dari Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda atas dasar kejujuran, ya, atas dasar wahyu yang disampaikan, yang diturunkan kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, Allah Subhanahu wa taala yang memilih, ya, bahwasanya kualitas terhebat dalam diri seorang perempuan adalah Sayyidah Maryam alaihissalam. Inilah akidah kita, akidah umat Islam yang paling benar, sehingga nanti di akhirat kalau kita ditakdirkan bertemu dengan kedua beliau ini, Siti Maryam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, maka kita tidak akan malu, ya. Kita tidak akan seperti orang-orang yang menghina mereka, ya, menistakan keduanya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka tidak punya wajah untuk bertemu dengan Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita selaku umat Islam, kita insya Allah memiliki pandangan yang memuliakan kedua. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama, ya, tentang kelahiran beliau. Yang kedua tentang fase kematian. Yang dimaksud dengan selamat, ya, dalam fase kematian, Imam Ibnu Katsir menjelaskan adalah selamat dari tuduhan bahwa beliau wafat di tiang salib tuh. Ya. Justru nanti kedatangan Nabi Isa yang kedua akan menjadikan permasalahan ini menjadi jelas, ya. Menjadi sangat jelas. Ya, Nabi Isa sendiri nanti yang akan menjawab apakah beliau itu wafat atau tidak di tiang salib itu. Pandangan kita umat Islam, beliau tidak wafat, tetapi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Pandangan orang-orang Kristiani, beliau wafat, ya, tetapi hidup lagi begitu, ya, dan dia adalah Al-Masih yang benar. Pandangan orang Yahudi berbeda lagi. Yahudi menyebut Nabi Isa wafat di tiang salib dan Nabi Isa itu bukan Al-Masih, gitu ya. Jadi satu peristiwa penyaliban, tetapi tiga sudut pandang yang berbeda antara Islam, Kristiani, dan Yahudi. Nah, menurut tradisi Islam, beliau akan wafat di tengah-tengah umat Islam di akhir zaman dengan tenang dan dimuliakan. Ini yang dimaksud dengan salamun alaya yauma amut, ya, keselamatan bagiku pada hari aku diwafatkan. Yang ketiga, wa yauma yub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku pada saat aku dibangkitkan dalam keadaan hidup.
fase kebangkitan. Maksudnya selamat di hadapan Allah dari tuduhan orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya, oknum dari ketuhanan. Wa na'udzubillah. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah akan membunuh Al-Masihud Dajjal, maksudnya di tangan Nabi Isa. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Ini gaya bahasa menunjukkan saking damainya saat itu, ya. Dunia menjadi damai kembali, tidak carut-marut seperti sekarang ini. Beliau tinggal selama 40 tahun, ya, 33 tahun sudah terpakai di kedatangannya yang pertama, dan sisanya 7 tahun itu di kedatangan yang kedua. Kemudian beliau wafat alaihi salam dan kaum muslimin mensalatinya. Itu hadisnya, ya, riwayat Abu Daud, ya. Kemudian riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat di dalam kitab Silsilatul Hadis Shahihah. Nah, itu ya. Nah, ini ayat yang membuktikan bahwa Nabi Isa selamat di hari pengadilan akhirat nanti. Wa idz qala Allahu, ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummiya ilahain, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah, min dunillah, selain Allah. Qala, Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laisa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, ya, tidaklah patut bagiku, ya, untuk mengatakan begitu apa-apa yang bukan menjadi hak, ya, hak aku untuk mengatakannya. Jadi mun bahasa orang mah, aduh ampun paralun Gusti, nya, bujang-bujang ka nyarios nu karari tu tewantun. Seorang nabi dan rasul itu kan hanya berbicara apa yang diwahyukan, ya. Nah, tidak berbicara sembarangan. In kuntu qultuhu, apabila aku mengatakannya, faqad alim tahu, pasti engkau maha mengetahuinya, ya. Ini ucapan hebat Nabi Isa alaihissalam di hadapan Allah nanti. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui apa yang ada padaku, wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu, ya. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tuh Nabi Isa alaihissalam, ya, membebaskan diri dari tuduhan bahwa dirinya dianggap sebagai Tuhan. Tidak, ya. Nabi Isa ini, ya, membebaskan dirinya. Tidak, saya tidak mengatakan hal yang seperti itu. Kalaupun saya mengatakannya, engkau pasti mengetahuinya. Begitu, ya. Nah, ini, ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kedatangan Nabi Isa yang kedua itu pasti, ya, datangnya. Dan kita sebagai umat agama Ibrahimiyah, ya, Islam, dan saudara-saudara kita nanti orang Kristiani menanti Nabi Isa alaihissalam di kedatangan yang kedua. Ya silahkan saja tinggal dibuktikan nanti ketika beliau datang, manakah akidah dan pandangan yang paling benar. Sedangkan untuk orang Yahudi, dia sama juga menanti seseorang yang datang, tetapi bukan Nabi Isa yang dinanti, ya. Hanya saja gelarnya Al-Masih saja begitu, ya. Nah, masih ingat kan Bapak Ibu ketika saya menjelaskan tentang nubuat Nabi Daniel, ya. Ini nubuat Nabi Daniel alaihi salam, ya, yang mengabarkan bahwa akan datang seorang Al-Masih. Jadi Nabi Daniel ini mengatakan, ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, ini Al-Masih, ya, Mesias yang diurapi begitu. Seorang juru selamat, seorang nabi, rasul atau raja, ya. Yang diurapi itu macam-macam, ya, bahkan batu saja bisa diurapi, dibalur minyak begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dijanjikan, seorang raja begitu, ya. Seorang raja. Nah, para ahli perbandingan agama atau para ahli pengkaji Bible sepakat bahwa nubuat Daniel ini tentang kedatangan Isa Al-Masih, betul, ya. Dan Isa Al-Masih sudah datang setelah zaman Daniel alaihissalam. Tetapi ditolak, kan begitu, ya. Sampai diburon dan dibunuh, sehingga akhirnya Allah mengangkatnya ke langit dan nanti akan datang di kedatangannya yang kedua. Ya. Jadi nubuat Daniel ini adalah nubuat Al-Masih
yang nanti Al-Masih ini akan dianggap sebagai ilahi oleh kaum Nasrani, kaum Kristiani. Inilah Al-Masih yang ilahi, ya, yang ilahi. Nah, padahal tidak ada ya di dalam Bible pun isyarat bahwa Al-Masih itu adalah sang pencipta, tidak ada. Ya, Al-Masih itu selalu isyarat di dalam ayat-ayat Bible itu selalu isyaratnya itu diciptakan dan diutus, dikirimkan oleh Tuhan sang pencipta. Jadi bukan pencipta tapi ciptaan, ya. Jadi antara Al-Masih itu apakah Al-Masih itu ilahi atau insani, ya? Tuhan atau manusia. Justru isyarat di dalam Bible pun yang disebut dengan Al-Masih itu selalu insani, ya, selalu manusia bukan ilahi. Ini mengutip pernyataan dari guru kita, ya, guru kami Al-Ustadz Profesor Dr. Menachem Ali. Beliau mengatakan bahwa tidak satupun di dalam kitab suci yang menyebutkan tentang Al-Masih atau Mesiah atau Mesiha, ya, atau Mosiah yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah pencipta. Tidak ada. Ya. Kitab suci baik itu dalam tradisi Islam, Yahudi maupun Kristiani selalu mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah makhluk ciptaan, ya, makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kita harus tahu ada satu lagi nih, ya. Satu lagi nubuatan tentang Al-Masih. Nah, ini di kitab Mazmur. Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim. Orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor, ya. Orang Islam menyebutnya kitab Zabur. Di pasal ke-110 ternyata Nabi Daud alaihissalam pun menubuatkan tentang adanya Al-Masih yang lain, ya. Adanya juru selamat yang mana Nabi Daud menyebutnya sebagai tuanku, ya, tuanku. Nah, disebutkan di sini Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Ini dalam teks aslinya adalah 4 huruf suci nama Tuhan, YHWH. Orang Yahudi menganggap Tuhan itu bernama YHWH, ya. Dibaca Yehwah, ya, atau Yehovah atau Yahwah begitu, ya. Firman Tuhan, ya, kepada Tuhan. Tuh, ya. Firman Tuhan kepada Tuhan. Firman Allah kepada Tuanku. Siapa Tuanku ini? Ini yang dalam bahasa aslinya disebut Adon, Adoni atau Adonai, ya, yang disebut dengan Tuanku. Seolah-olah ini majikan, ya, majikan Nabi Daud begitu. Nabi Daud itu merasa lebih rendah dari Tuan ini. Siapa Tuan ini, ya? Nah, dikatakan oleh Tuhan kepada tuannya Daud, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini juga Mesias Al-Masih. Karena Al-Masih itu bukan satu, ya. Al-Masih itu banyak. Nabi Daud pun dianggap Al-Masih oleh Yahudi, ya. Di dalam apa itu? Semacam doa, ya, doa Yahudi lah, Hagadah, ya, Hagadah Shelpesha. Di dalam Hagadah Shelpesha dikatakan Rahim, Rahimna, gitu, ya. Adonai Elohenu al Yisraela immicha, rahmatilah begitu. Rahimna itu rahmatilah kami, ya. Wahai Tuhan kami, rahmatilah kami. El Yisraela immicha, Bani Israel atau Israel, immicha, umatmu. Ya, immicha itu kalau bahasa Arab ummatuka begitu. Ve'al Yerusalem yiriha, dan rahmatilah kota suci Yerusalem, kotamu, ya. Ve'al Sion miskan kebodeha, dan rahmatilah bukit Sion, ya, yang ada di Yerusalem itu, di Gunung Moriah. Makanya gerakan kembali ke sana orang Yahudi disebut gerakan Zionis, gitu, ya, ke Bukit Zion. Rahmatilah Zion miskan kebodeha, tempat kudusmu, begitu. Ve'al Malkut, dan rahmati juga Malkut kerajaan. Bet David, keluarga Daud, ya. Siapa Daud itu? Mesiheha, Al-Masihmu. Tuh. Jadi Nabi Daud pun disebut Al-Masih, ya. Lalu Nabi Daniel tadi menubuatkan kedatangan Al-Masih, ya. Nah, Nabi Daud Al-Masih, yang disebut oleh Nabi Daniel sebagai Al-Masih itu Nabi Isa, dan di sini Nabi Daud pun menubuatkan lagi seseorang yang disebut dengan Tuanku. Ini Al-Masih yang lain. Nah, saudara-saudara kita orang Kristiani menganggap Tuanku yang disebut oleh Nabi Daud ini, inilah Yesus Kristus atau Nabi Isa juga begitu. Nah, akan tetapi setelah ada baca, ya,
saya membaca buku tulisan Profesor David Benjamin Keldani ya. David Benjamin Keldani ini bukunya terkenal ya karena beliau hidup dari tahun 1800-an, buku yang fenomenal yang berjudul Muhammad in the Bible. Profesor David Benjamin yang akhirnya masuk Islam kan ya, sebelumnya adalah pendeta Kristiani. Beliau menyebutkan satu rangkaian ayat nih ya di kitab Matius pasal 22. Ini menarik karena dengan ayat ini dijelaskan bahwa Mesias atau Al-Masih yang dinubuatkan oleh Nabi Daud alaihissalam itu tidak mungkin Yesus Kristus, bukan Nabi Isa ya. Lihat di sini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Ini Nabi Isa bertanya ya kepada orang-orang Farisi. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Bagaimana tentang Mesias yang dijanjikan itu? Belum datang. Anak siapakah dia? Begitu ya. Ini pertanyaan Nabi Isa alaihissalam. Anak siapa Mesias itu? Yang disebutkan oleh Nabi Daud itu. Lalu kata mereka kepadanya, maksudnya kata orang-orang Farisi ya, kepada Nabi Isa, anak Daud. Oh, anak Daud katanya begitu. Ya. Maka Nabi Isa menjawab, katanya kepada mereka, jika demikian, kalau anaknya Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ya, disebut tuan kan oleh Nabi Daud ketika dia berkata, nah ini pasal yang tadi ada di surah Mazmur, di kitab Mazmur, kitab Zabur itu dikutip oleh Nabi Isa nih. Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Tuh. Jadi Nabi Isa pun membaca Zabur ya, membaca Mazmur. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini kan firman yang tadi ya, yang ada di kitab Mazmur yang disebutkan oleh Nabi Daud. Yang Nabi Daud menyebutnya tuanku. Kata Nabi Isa, kata Yesus Kristus, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, kalau Al-Masih yang disebut oleh Nabi Daud ini adalah turunan Daud, putranya Daud, lalu kenapa Daud menyebut tuannya? Tidak menyebut anaknya begitu ya, atau keturunannya. Nah ini sanggahan dari Nabi Isa sendiri. Ini sanggahan dari Yesus Kristus sendiri. Bahwa Al-Masih yang disebutkan oleh Daud akan datang itu, yang disebut dengan tuanku, bukan dirinya, bukan Nabi Isa. Ya, bagaimana bisa Daud itu menyebut tuannya, ya, bagaimana mungkin ia anaknya itu. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menjawab, ya, menjawab Yesus, menjawab Isa Al-Masih, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah ini unik kan? Jadi Profesor David Benjamin, ya, saya kutip dalam bukunya Muhammad in the Bible, menyebutkan rangkaian ayat ini ya di Matius pasal 22 sebagai bukti bahwa Al-Masih yang disebutkan oleh Nabi Daud di kitab Mazmur itu bukanlah Isa Al-Masih, tapi Al-Masih yang lain. Kalau yang disebutkan oleh Nabi Daniel itu memang Nabi Isa Al-Masih ya, tetapi kalau yang disebutkan Nabi Daud bukan ya. Artinya akan ada lagi setelah beliau, setelah Nabi Isa Al-Masih ya. Dan itu ya menurut Profesor David Benjamin Keldani adalah terpenuhi pada sosok pribadi Nabi Muhammad SAW ya, yang memuliakan Nabi Isa. Tidak ada satu tokoh agama pun ya setelah kedatangan Kristus yang memuliakan beliau, tidak ada. Ini kan ucapan Nabi Isa sendiri nanti ya di kitab Gospel atau Injil yang lain. Bahwa dia akan datang, ya juru selamat itu akan datang dan dia akan memuliakan aku, katanya. Siapa lagi tokoh agama yang memuliakan Nabi Isa selain Nabi Muhammad SAW? Ya, apakah ada tokoh agama lain yang memuliakan beliau? Yahudi terang-terangan itu mengutuk Nabi Isa Al-Masih. Kalau Bapak dan Ibu membaca tulisan-tulisan Rabi Yahudi, ketika menyebut nama Nabi Isa selalu disertai dengan doa kutukan. Dikutuk Nabi Isa itu, ya. Disebutkan Yesu Hanotsri. Yesu itu Nabi Isa, Isa atau Yesu, ya, Yesu Hanotsri, orang Nazaret. Ya, disebutkan itu. Mohon maaf ya, kalimatnya Sehuk et Mots, ya. Semoga tulangnya diremukan. Nah, itu ucapan siapa itu? Ucapan Rabi Moshe ben Maimon, atau dikenal dengan nama Maimonides di dalam kitabnya Igre Teiman ya.
surat kepada bangsa Yahudi di Yaman. Disebutnya semoga tulangnya diremukkan. Itu kan kutukan, ya. Jadi bangsa Yahudi tidak memuliakan Nabi Isa, tidak. Justru mereka membencinya dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu bukan Al-Masih, tetapi orang yang sesat begitu ya, orang yang sesat. Apalagi kalau kita melihat pandangan-pandangan agama di luar tradisi Ibrahimiyah seperti Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu ya, apalagi agama Shinto begitu dan agama-agama yang lain tidak ada yang memuliakan Yesus Kristus. Bahkan dibahas saja tidak. Hanya satu-satunya ya pemimpin atau tokoh agama yang datang setelah zaman Yesus Kristus dan memuliakan Yesus Kristus itu hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan menyuguhkan pandangan yang berbeda dari pandangan Yahudi dan Nasrani ya. Nabi Isa itu adalah sosok yang mulia ya, sosok yang terbebas dari segala bentuk fitnah ya yang dilontarkan kepada beliau alaihissalam. Nah, terusnya Bapak Ibu, nah ini sekarang kita sudah tahu jadi apa hukumnya bukan hukumnya ya. Apakah benar di dalam Quran itu ada ucapan selamat Natal kepada Nabi Isa? Itu tentu saja penafsiran yang tidak tepat ya, tidak tepat kemana karep eta menafsirkeun teh. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham bahwa penafsiran tentang kalimat salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya itu bukan tentang selamat Natal, tetapi kejelasan ya dan janji Allah kepada Nabi Isa tentang keselamatannya yang diselamatkan oleh Allah ya atas kelahirannya, juga pada saat beliau wafat dan pada saat beliau dibangkitkan di akhirat, selamat dari tuduhan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya bagi kita mengucapkan selamat hari raya Natal? Ya, ini sebelum membahas hukum, kan saya ingatkan kembali kepada data sejarah. Justru 25 Desember itu sekarang sudah menjadi rahasia umum lah. 25 Desember bukan hari lahir Yesus Kristus. Bahkan kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita orang Kristiani di luar denominasi Katolik ya, di luar sekte Katolik, mereka merayakan Natal bukan di 25 Desember. Misalkan Kristen Ortodoks ya di Moskow di Rusia, itu merayakan hari rayanya bukan 25 Desember tetapi tanggal 6 ya atau 7 ya, 6 kalau tidak salah 6 Januari. Ya. Atau sekte-sekte lain ya. Kristen Koptik, Kristen ini, Kristen itu kan ada yang di bulan Maret, ada yang di bulan September ya. Bapak dan Ibu bisa membaca lebih detail, lebih lengkap penjelasannya pada buku Ustadz Masyhud ya, yang mantan pendeta itu ya, tentang bukunya itu berjudul Misteri Natal dan Kelahiran Yesus Kristus begitu. Itu dibahas panjang lebar. Ataupun di buku-buku Ibu Hajah Ustadzah Irena Handono boleh ya. Nah, banyaklah pilihannya buku-buku kristologi seperti itu. Nah, untuk memahami sejarah kelahiran Nabi Isa AS, kita kan sudah memadukan data dari Quran dan Bible. Ternyata ada kesepakatan, ada meeting point antara Quran dan Bible, sama-sama tidak menunjukkan bahwa Nabi Isa lahir di musim dingin, tidak ya, tetapi di musim panas kan begitu. Sudah dibahas ya, itu sudah dibahas di pembahasan yang lalu. Nah, sebagai penutup karena waktunya sudah habis ya, ini sudah tinggal 2 menit lagi. Ya, bahwa Natal dan Tahun Baru ya, bagaimana hukumnya mengucapkan itu, saya akan menyinggung sedikit tentang kaidah ibadah dan muamalah. Bapak, Ibu, ini adalah kaidah penting yang harus dipahami, bahwa ibadah dan muamalah itu sudah memiliki prinsip yang disepakati ya oleh Allah dan Rasul-Nya, dijelaskan oleh para ulama ya, tentang konsep-konsepnya dalam hukum Islam. Kalau kita berbicara ibadah ya, akidah ibadah ya, ini al aslu fil ibadati mamnuun, pokok asal ibadah itu tertolak. Butlanun, batal. Ini di kitab yang lain disebut butlanun ya, batal. Jadi kita mau menyembah Allah seperti apa pasti ditolak, pasti akan batal ya, tidak boleh ya. Hatta sehingga yaqumad dalilu ala amrihi ya, datang atau berdiri dalil ya, hadir dalil yang memerintahkan.
Jadi ibadah itu cari dalil perintah, begitu ya. Sejak kapan Nabi sholat? Setelah turun surah Al-Muzammil, sholat malam itu. Lalu setelah turun surah Al-Isra, ya peristiwa Isra Mi'raj, ada sholat 5 waktu baru dilaksanakan. Sejak kapan Nabi sholat Jumat? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di perjalanan turun surah Al-Jumu'ah ayat 9, di lembah Banu Salim bin Auf, ya Nabi sholat Jumat pertama kali di situ. Artinya selama di Mekah belum ada sholat Jumat, ya. Kapan pertama kali saum Ramadan? Saum Ramadan diperintahkan setelah turun surah Al-Baqarah 183 di Madinah tahun kedua. Artinya sebelum itu Nabi tidak melaksanakan saum Ramadan. Padahal bulan Ramadannya sudah ada. Ya. Sejak kapan nanti ibadah kurban? Sama di Madinah tahun kedua. Sejak kapan pindah kiblat ke Mekah? Sama di Madinah tahun kedua. Setelah turun perintah. Jadi ibadah itu ada perintah, baru ada pengamalan. Kalau tidak ada perintah, diam. Karena akan tertolak dan akan dibatalkan. Tidak akan diterima, malah jadi dosa. Jadi dalam aspek ibadah itu tidak boleh kreatif sendiri. Iseng-iseng berhadiah daripada hente, tidak boleh. Jadi ibadah itu cari dalil perintah. Jelas ya? Muamalah, apa itu muamalah? Kehidupan manusia, makan, minum, berpakaian, berbicara, bersosial, itu muamalah. Nah, muamalah ini al-aslu fil muamalati ibahah. Pokok asal muamalah itu boleh, bebas. Manusia tidak usah diperintah juga pasti bermuamalah, pasti makan, minum, berbicara, bergaul, berpakaian, tidak usah diperintah. Kalau harus diperintah, nanti setebal apa Al-Qur'an, ya. Wahai orang-orang beriman, makanlah nasi goreng, ngamal ayat, ya. Jadi muamalah itu dibebaskan, silakan. Bapak mau minum apa saja, silakan. Mau makan apa saja, silakan. Ibu mau berpakaian seperti apa, silakan. Bebas dulu awalnya. Kalau ibadah, ketat, diam dulu, ya, karena bakal ditolak. Kalau muamalah, bebas, silahkan. Hatta yakuma dalilu ala nahi, sampai ada dalil yang melarang. Tuh, Bapak jangan makan babi, jangan minum khamar, Ibu berpakaian bebas, tapi jangan membukakan aurat, kan begitu. Jadi kalau ibadah cari dalil perintah, muamalah itu cari dalil yang melarang sebagai pembatasan. Jelas sampai di sini ya? Nah, maka kalau ini sudah jelas, sebagai penutup nih, ritual atau perayaan Natal itu masuk kemana? Apakah ibadah atau muamalah? Bagi mereka, saudara-saudara kita orang Kristen. Tidak mungkin muamalah kan? Karena manusia ketika tidak diperintah apakah akan melaksanakan Natal? Tidak, itu sengaja diritualkan. Artinya masuk ritual ranah akidah dan ibadah. Kalau masuk ranah akidah dan ibadah, kembali lagi kepada kaidah ini, harus ada perintah. Cari perintahnya di Quran, cari perintahnya di dalam hadis, mana perintah perintah untuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Tidak ada, kan? Begitu. Jadi jangan dibalik ya, ibadah tapi cari dalil melarang, kumaha itu. Misalkan Bapak Ibu tidak mau mengucapkan selamat Natal, lalu ada orang mengatakan, "Kenapa tidak mau? Kan tidak ada dalil yang melarang." Kita ngobrol ibadah, ngobrol muamalah. Ya, sing puguh heula itu ngobrol naon. Natal itu masalah akidah ibadah. Kalau akidah ibadah cari dalil perintah, bukan cari dalil larangan, bukan. Ya, kalau masalah ibadah cari dalil yang melarang, ayo besok kita sholat subuh 7 rakaat yuk. Bapak Ibu mau tidak sholat subuh 7 rakaat, mumpung seger ya nya. Ya, kalau tidak mau, mana dalil yang melarang sholat subuh 7 rakaat? Ya tidak akan ada dalil yang melarang karena kita salah mencari dalilnya. Sholat subuh itu perintah, perintahnya 2 rakaat sudah cukup, begitu ya. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti saya ingatkan juga tentang tasamuh ya. Jadi tasamuh, toleransi dalam muamalah itu longgar, silahkan. Sebebas muamalah itu sendiri. Bapak mau melakukan apa dengan orang kafir dan orang muslim, silahkan. Kalau dalam bentuk muamalah, silahkan. Mengucapkan selamat dalam bentuk muamalah, silahkan. Ada orang kafir diterima masuk kerja, ya, teman kita misalkan orang kafir diterima masuk kerja, kita ucapkan selamat ya, boleh itu. Karena itu bagian muamalah, silakan longgar muamalah itu, ya, longgar, silakan. Ada tetangga kita orang kafir, ya, anaknya diterima di kampus misalkan ya, yang dia inginkan, kita ucapkan selamat ya, semoga jadi ilmunya bermanfaat, silakan itu, boleh dalam muamalah, boleh, silakan, ya. Orang kafir tetangga kita merenovasi rumah, kita bantu, silahkan.
berakhlaklah sebaik mungkin sebagai seorang muslim yang berlaku adil kepada orang kafir. Itu ada ayat-ayatnya di dalam Quran. Nabi Muhammad pun sudah mencontohkan. Nabi bertoleransi kepada Nasrani Habasyah, menitipkan para sahabat di sana di hijrah pertama. Nabi juga bertoleransi kepada Nasrani Najran di Yaman, ya, mengirimkan delegasi. Nabi tidak memaksakan kehendak. Nabi hidup bersama mereka biasa, ya. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi biasa saja, ya. Kemudian Nabi membuat piagam Madinah, 45 pasal aturan yang ditulis bagaimana Yahudi dan umat Islam harus bersama-sama menjaga kesucian kota Madinah. Itu toleransi dalam muamalah, longgar. Silahkan. Kalau muamalah itu tadi kaidahnya adalah sampai ada dalil yang melarang, berarti toleransi atau tasamuh di dalam muamalah itu jangan sampai menginjak perkara yang haram. Begitu saja patokannya. Kalau muamalah ya ada orang kafir memberikan kita traktiran. Ayo ditraktir jajan bakso nih. Boleh, silahkan. Ya, tetapi kalau yang ketika dia mentraktir itu jajan daging babi, nah itu tidak boleh. Jajan bipang misalnya, babi panggang, atau jajan homer, ya, dia memberikan kita uang untuk, ayo ditraktir minum bir, tidak boleh. Atau orang kafir membujuk kita untuk mencoblos dirinya ketika dia mencalonkan sebagai pemimpin. Nah, tidak boleh memilih pemimpin orang kafir. Di situ baru toleransi dalam muamalah dibatasi. Jadi sekali lagi, toleransi dalam muamalah itu sifatnya longgar. Silahkan Bapak Ibu bersosialisasi dengan orang kafir. Mereka buka warung, kita beli ke sana, boleh, silahkan. Ya, itu longgar. Sampai jangan menginjak perkara haram. Kalau sudah menginjak perkara haram, artinya tidak ada toleransi lagi. Ya, itu toleransi dalam muamalah, longgar. Tetapi toleransi dalam akidah dan ibadah ini bersifat ketat, bukan longgar. Hati-hati jangan terbalik. Toleransi dalam akidah dan ibadah ini jatuh hukum ayat lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kalau dalam akidah dan ibadah, mereka berakidah seperti apa, mereka beribadah seperti apa, tidak boleh kita bertoleransi terlalu ikut campur, tidak boleh. Toleransi dalam akidah dan ibadah hanya sebatas membiarkan. Sudah, biarkan saja. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Itulah yang dimaksud dengan tenggang rasa. Membiarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Biarkan saja, sudah. Ya. Jadi toleransi dalam akidah dan ibadah berbeda dengan toleransi dalam muamalah. Hati-hati. Jangan disamakan, tidak boleh. Toleransi dalam akidah dan ibadah hanya bersebatas membiarkan. Biarkan saja. Kita berpendapat seperti ini, akidah dan ibadah kita mereka seperti itu, sudah masing-masing berikan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu ketat, ya. Akidah ibadah itu tidak boleh. Tidak boleh sampai kita seperti dalam bermuamalah, ya, membantu mereka dalam ritual ibadahnya, tidak boleh itu. Apalagi sampai datang ke tempat ibadah mereka bawa nasi tumpeng, ya, ikut berceramah. Ini apa-apaan, ya? Dari mana itu dasar kaidahnya, dari mana? Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak paham Islam. Nabi Muhammad orang yang paling bertoleransi kepada orang Kristiani, kepada orang Yahudi, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan selamat hari raya Natal kepada orang Kristen Habasyah. Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan selamat hari raya Yom Kippur kepada Yahudi di Madinah, tidak pernah. Justru kalau dalam akidah dan ibadah, Nabi mengatakan, ini uridu an ukholifahum, aku sungguh ingin berbeda dengan mereka. Tuh, ya. Nah, maka kalau ada orang yang sengaja mencampur baur antara toleransi dalam muamalah dengan toleransi akidah dan ibadah, sehingga ibadah itu jadi tidak jelas, ada orang Islam pakai topi Sinterklas, kumaha, mengucapkan selamat Natal, nanti dibalas ke orang Kristen pakai kopiah, mengucapkan selamat Idul Fitri. Ini bukan toleransi kalau dalam masalah akidah dan ibadah. Ya, campuran antara dua ajaran agama, jadinya sinkretisme. Sinkretisme itu hukumnya haram, tidak boleh, karena melanggar lakum dinukum waliyadin, begitu. Bisa jelas sampai di sini ya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf waktu yang terlalu lebih, ya, ini terlalu panjang, ya, sudah lebih 10 menitan lah, ya. Nah, saya mohon izin kepada panitia penyelenggara, ya, ini waktunya lebih, dan dan dicukupkan ya. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan
apa yang disampaikan itu menjadi ya sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup ya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.